kerajaan 1000 tahun ini, ketika kita melihat dari ayat 1 sampai ayat 6 itu, bahwa ditekankan dalam ayat 2 itu, kerajaan 1000 tahun, ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan setan, yang mengikatnya selama 1000 tahun. Nah, di dalam uh, ayat ini, dari ayat 1 sampai ayat 6 itu, bahwa dalam uh, konteks itu, Allah mengikat atau membuang si iblis dari muka bumi. Di dalam 1000 tahun itu terjadi kedamaian, tidak ada pengganggu, tidak ada iblis, tidak ada setan yang mengganggu. Maka kehidupan manusia itu merasakan damai selama 1000 tahun itu. Nah, setelah itu dari ayat 7 sampai ayat yang ke-10, setelah dia ditangkap, dia dibuang, maka lewat dari 1000 tahun itu, di ayat 7, setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan. Nah, tadi sudah merasakan kedamaian selama 1000 tahun, namun setelah lewat dari 1000 tahun itu, iblis dilepaskan. Nah, dari hal itu, bagaimana orang yang sudah ditahan, tentu mereka juga akan lebih garang lah, lebih berapi-api lah untuk melakukan apa yang dirinya kehendaki. Maka dikatakan di situ, iblis itu menyesatkan bangsa-bangsa, iblis itu mengepung perkemahan tentara, orang-orang kudus, iblis itu mengganggu orang-orang yang bersekutu dengan Allah. Namun, ketika hal itu terjadi, diingatkan bahwa semua akan diselamatkan oleh Allah. Semua akan diselamatkan oleh Allah. Dikatakan dalam ayat 10, iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi-nabi palsu itu. Mereka akan disiksa siang dan malam. Nah, dalam artian bahwa ketika kita sudah merasakan damai itu dari ayat 1 sampai 6 dan masa damai itu sudah selesai, maka hal yang kita takutkan akan terjadi, maka kita diingatkan dalam ayat 10 itu, tidak takut, jangan takut, karena Allah akan berkuasa. Allah berdaulat akan apa yang terjadi di dunia ini, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam lautan api yang dikatakan dalam ayat 10 itu. Nah, di ayat 11 sampai ayat 15 itu, bahwa manusia, manusia atau kita sendiri, harus berusaha untuk tetap berada dalam yang dikatakan dalam ayat 12, ayat 12. Aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga seluruh kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang menyerahkan orang-orang mati, apa yang tertulis di dalam kitab itu. Nah, di ayat 11 sampai ayat 15 itu hukuman yang terakhir bagi setiap orang pendosa. Bagi setiap orang pendosa, dan kita diharapkan supaya nama kita ditemukan di dalam buku atau yang dikatakan dalam kerajaan atau penghuni kerajaan surga yang dikatakan dalam ayat 14 sampai ayat 15 itu. Nah, bagaimana kita supaya kita menjadi pewaris, supaya nama kita tertulis di dalam buku tersebut, maka hal yang paling utama yang harus kita lakukan adalah kita sudah dibaptis. Nah, ketika kita sudah dibaptis, banyak orang, apalagi jemaat HKBP ini, mengatakan bahwa baptisan itu hanya untuk mengalap goar. Sebenarnya tidak, nama itu dari orang tua. Tetapi hal yang sebenarnya itu, baptisan itu dilakukan supaya nama kita tertulis di dalam pewaris kerajaan Allah. Bagaimana kita, orang Kristen, pengikut Kristus, dapat menjadi pewaris kerajaan Allah itu, yaitu dengan cara dibaptis. Seperti yang dikatakan dalam Roma 6, ayat 3 sampai ayat 4. Roma 6 ayat 3 sampai ayat 4 dikatakan di sana, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Yesus Kristus telah dibaptis dalam kematiannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama dia melalui baptisan dan kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikianlah juga kita dimungkinkan hidup dalam hidup yang baru. Nah, di sana dikatakan bahwa setiap orang yang dibaptis sudah mencatatkan namanya dalam kerajaan Allah. Nah, sekarang tugas manusia bagaimana nama itu tetap ada. Bagaimana nama itu tetap ada dalam buku pewaris kerajaan Allah itu, yaitu tentu melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, melakukan apa yang dikatakan dalam firman Tuhan, dan juga melakukan apa yang seturut dengan kehendak Allah. Maka nama kita akan tetap berada dalam buku tersebut. Maka kita menjadi pewaris kerajaan Allah, kita tidak sama seperti nasibnya seperti yang terjadi pada iblis tadi, dibuang ke dalam perapian tersebut. Kita tidak sama seperti yang dikatakan oleh di ayat 10 tadi, dibuang ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang dan nabi palsu. Dan jelas juga dikatakan dalam ayat 14 itu, kemudian maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Itulah eskatologinya akhir zamannya. Jadi akhir zamannya itu bahwa kehidupan manusia itu, kehidupan dunia itu akan berakhir pada kematian, pada kematiannya. Dan setelah kematian itu terjadi penghakiman. Bagaimana seseorang itu atau kita yang nantinya akan dihakimi sesuai dengan perbuatan kita di dunia ini. Bagaimana kita dapat mempertanggungjawabkannya, apakah kita berada pada lautan api itu, atau apakah kita berada dalam kerajaan Allah, itu sesuai dari apa yang kita perbuat. Maka dari itu, melalui yang dikatakan dalam kerajaan 1000 tahun ini, bahwa Allah berdaulat di dalam segala apa yang ia lakukan, di dalam segala apa yang ia kerjakan, dan di dalam segala apa yang ia ciptakan di dalam dunia ini. Dia dari ayat 1 sampai 6, dia mengikat
dan mengurung para iblis itu dan menjadikan kedamaian selama 1000 tahun. Setelah itu dia juga melepaskan, namun dia melihat bahwa itu tidak baik, lalu ia melemparkan yang tidak baik itu ke dalam perapian tersebut. Nah, bahwa akhir kehidupan manusia itu terjadi pada penghakiman